alangkah terkejutnya dia, di luar itu nggak ada siapa-siapa, tapi tepat di sampingnya sumur di dekat mesin pompa itu Pak Jack, dia itu melihat ada kayak perempuan jongkok, ya pakaiannya putih, rambutnya panjang, ya sudah seperti yang mungkin teman-teman bisa membayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kami hadir membawakan satu kisah lagi, kisah misteri yang akan dibagikan oleh Kang Surya. Iya Pak Jack. Dan ngomong-ngomong Kang Surya, ini kisah yang akan dibagikan ini terjadi di tahun berapa, kapan, dan di mana Kang? Ya, ini terjadi di tahun 2015 Pak Jack. Kebetulan di salah satu tempat, karena kan ini ada kenalan saya ya. Waktu itu dia ditugaskan untuk pekerjaan di daerah Mojokerto. Kemudian otomatis dia kan harus stay di sana kan. Nah, ketika menempati tempat mes yang baru itu, dia mengalami banyak kejadian Pak Jack. Oke Kang Surya, bisa dikisahkan untuk sobat pemburu kisah bagaimana kisahnya? Jadi teman saya ini Mas Nuril Pak Jack. Nah, dia ini sebenarnya waktu itu nggak sendirian sih di tempat kerja yang baru, di tempat mes yang baru itu. Karena waktu itu ada pekerjaan yang harus diselesaikan selama 3 bulan. Jadi otomatis kantornya itu menyediakan tempat untuk Mas Nuril dan timnya itu stay di sana supaya pekerjaan itu lebih terjangkau dan bisa diselesaikan sesuai tepat waktu. Nah, Mas Nuril ini sebenarnya kenal dengan saya, memang tidak terlalu dekat ya, karena kita beda bagian, beda pekerjaan juga. Cuman waktu itu awal pertama kali mereka menempati mes baru, saya sempat iseng-iseng main ke sana bersama teman-teman Pak Jack. Jadi ya di suatu rumah yang masuk ke dalam gang gitu, dengan lokasi tempat mereka bekerja menyelesaikan pekerjaan itu nggak terlalu jauh. Ya rumah itu sepertinya memang tidak terlalu ya bagus-bagus amat, juga tidak terlalu menyeramkan, sebenarnya biasa saja Pak Jack. Cuman kalau saya lihat memang sengaja selalu dikontrakkan, karena memang ya itu tadi ada halaman hanya untuk parkir, sementara area belakangnya kamar mandi itu pun kondisi sumurnya juga masih menggunakan sumur yang ada lubangnya, jadi pompa air itu pipanya itu langsung masuk ke dalam sumur situ Pak Jack. Nah, pada waktu awal pertama kali saya main ke sana itu sebenarnya saya mengalami sesuatu yang agak aneh juga Pak Jack. Ya waktu itu kan kita ke sana sampai menjelang sore ya, dan ketika jam kantor sudah selesai kita nggak langsung pulang lah, karena masih sempat kumpul bareng ya, maklum lah bertemu dengan kenalan-kenalan itu ya. Biasanya kita nyangkruk sampai sore, beberapa teman juga merokok sambil ngobrol gitu, dan juga beberapa itu bawa kayak cemilan, entah itu kayak gorengan atau martabak gitu. Kita ngobrol sampai sore Pak Jack, bahkan sampai azan maghrib. Nah, selesai azan maghrib itu teman-teman ini sempat nyalakan radio. Jadi sambil dengerin radio itu, dengerin lagu itu, waktu itu kita mau pesan makan. Cuman saya waktu itu bilang, saya dan teman-teman tak balik aja deh, karena memang ya kita pengen istirahat lah, pengen segera balik pulang istirahat lah. Tapi radio itu waktu itu masih nyala. Saya masih ingat waktu itu kita lagi ngobrol di ruang tengah, radio itu kan ditaruh di ruang tamu depan ya. Itu masih ya dengerin beberapa lagu lah dari salah satu stasiun radio gitu ya, mendendangkan beberapa lagu. Tapi kok saya mendengarnya itu, ini suaranya memang kok makin kecil, makin lirih gitu Pak Jack. Dan sayup-sayup telinga saya itu masih jam 6:04 lah, belum malam banget itu. Sambil nunggu beberapa teman yang mau keluar beli makan, itu suara lagu itu yang nyanyi cewek, tapi kok
volumenya itu kan kecil Pak Jack, kedengarannya kok aneh gitu. Tadi memang suaranya lagu yang melo banget gitu, tapi makin lama kok ini kok seperti suaranya wanita yang nangis. Saya sempat diam waktu itu dan saya sempat merasa kok merinding ya. Sementara kita di ruang tengah dengan lampu penerangan seadanya. Saya sempat nyenggol salah satu teman saya yang sudah senior, sudah sepuh gitu. Pak, kok nggak dengar suara kayak mbak-mbak nangis dah? Ah masa, sama jangan nakut-nakutin mas, tempat baru loh ini, kasihan anak-anak yang ada di sini nanti tambah takut. Oh ya sudah, akhirnya karena saya merasa nggak nyaman, saya iseng Pak Jack keluar menuju ke ruang depan. Jadi mungkin karena rumahnya itu model-model rumah memanjang ke belakang gitu ya. Saya jalan dari ruang tengah ke area ruang depan, di mana ruang depan itu ditempatkan beberapa unit PC komputer gitu. Nah, ketika saya sampai ruang depan, radio itu memang masih nyala, tapi ya suaranya lagu yang lagi melo, dan karena saya merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu Pak Jack, segera saya matikan radio itu. Cuman ya saya mikirnya mungkin saya salah pendengaran lah, tapi ya saya nggak tahu, mungkin itu semacam firasat atau gimana ya. Akhirnya saya dan teman-teman yang lain pulang. Nah, Mas Nuril dan beberapa temannya inilah yang akhirnya stay di sana sampai beberapa bulan ke depan ya. Hingga akhirnya ketika proyek itu selesai, saya bertemu lagi dengan Mas Nurilnya. Dia pun berbagi cerita, ternyata dia mengalami kejadian yang serupa dengan saya. Jadi pada awal-awal ya, di minggu-minggu pertama, dia juga sama Pak Jack mengalami kejadian serupa, tapi bukan dari radio saja. Jadi kebiasaannya ini kan dia lagi ngerjakan lembur gitu di depan PC, ini sambil nyetel musik. Nyetel musik itu dia mendengarkan dari HP-nya, itu dia nyetel musik lirih lah, dan beberapa temannya juga. Tapi ketika lagu-lagu itu didendangkan, itu seolah-olah ada suara lain yang mengiringi, dan itu seperti suara cewek yang nangis. Ya otomatis yang dengar pun cuma satu orang, Mas Nuril itu aja. Sementara temannya yang lain ketika ditanya, mereka nggak dengar apa-apa gitu. Akhirnya karena merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, dia pun mematikan musiknya. Akhirnya ya nggak jadi lembur lah teman-teman waktu itu. Dan kejadian itu terulang hampir tiap 3 atau 4 hari sekali Pak Jack. Jadi kayak gantian, gak hanya Mas Nuril, tapi teman-temannya yang lain juga mengalami yang sama. Bahkan ketika menjelang tidur gitu, biasanya mungkin ada yang nelpon keluarga gitu ya. Belum malam banget, masih jam 9, jam 10. Itu pun lagi asik telepon, tahu-tahu kok ada dengar suara cewek nangis gitu. Ya suaranya itu gak terlalu keras, hanya sayup-sayup, jauh banget. Bahkan sempat dicek keluar rumah ke halaman depan, itu nggak ada apa-apa. Mereka juga ngecek ke halaman belakang dan mereka ke sana juga nggak nemu apa-apa. Tidak ada orang lain di sana, tidak ada tetangga atau mungkin kiri kanan yang terdengar suara itu. Seolah-olah suara itu lenyap begitu saja. Dan itu terus berulang terjadi sampai puncaknya itu kira-kira katanya sekitar 1 bulan Pak Jack. 1 bulan mereka di sana itu Mas Nuril yang kebetulan ngalami. Jadi dia itu di saat weekend itu teman-temannya kan sudah pulang semua toh karena minggunya libur. Lah Mas Nuril ini mungkin karena rumahnya yang cukup jauh ya, karena dia dari luar pulau ya, nggak bukan di situ. Dia itu stay di sana. Dia stay di sana terus mungkin karena ya daripada pulang terus Seninnya balik lagi, mungkin tanggung lah. Dia stay di sana sendirian seorang diri. Itu dia sempat merasa ini jangan-jangan aku nggak mau dengerin apa-apa deh, radio dimatiin, terus dia iseng-iseng HP itu pun nggak mau dengerin musik. Paling dia cuman keluar nyari makan, bahkan dia itu sampai menjelang malam itu dipuas-puaskan keluar Pak Jack, karena dia nggak nyaman stay di dalam mes itu. Dia merasa nggak nyaman, padahal itu kan weekend ya. Dia merasa nggak nyaman stay di tempat itu. Dia keluar sambil menghubungi beberapa kenalannya yang memang ada di Mojokerto ya, karena kebetulan Mas Nuril ini kan dari Madura ya, jadi mungkin ada beberapa temannya itu yang juga ada di sana. Dia coba komunikasi, ngajak keluar, ya mungkin nongkrong bareng lah. Itu sampai larut malam. Ya maksudnya dia itu membunuh rasa sepi daripada sendirian di mes, tapi
merasa tidak nyaman karena sering terjadi teror-teror suara aneh itu, sampai dia itu sangat lelah, mengantuk beneran, barulah dia itu pulang. Ya sebenarnya waktu itu dia pengen lanjut nginep di rumah temannya sih, tapi mungkin karena capek dan sudah masih merasa sungkan, lebih baik pulang ke mes lah, lagian jamnya sudah melewati jam 1, jam 2, pasti tidur bentar, paling nggak lama lagi ada dengar subuh gitu kan. Jadi ya dia masa bodoh lah, dia cepet-cepet pulang karena bayangannya sudah ngantuk, capek dan istirahat gitu. Begitu dia masuk ya membersihkan diri, kemudian pergi ke tempat tidur. Kan mesnya itu kan ada kamar-kamarnya banyak Pak Cek ya, salah satunya kamarnya Mas Nuril itu, dia itu tidur di sana. Nggak lama kemudian dia itu mendengar suara, tapi bukan suara cewek yang nangis kayak biasanya Pak Cek, tapi dia itu mendengar suara itu seperti area kayak lantai itu kayak digores oleh benda yang kasar gitu Pak Cek, srek srek srek. Dan itu Mas Nuril, ini siapa ya yang gores-gores lantai? Mulailah dia itu, padahal sudah ngantuk banget, capek banget, mendengar suara itu langsung hilang Pak Cek. Dia langsung terjaga, tubuhnya ini langsung terasa merinding, jantungnya berdegup. Mas Nuril mikirnya jangan-jangan ada orang berniat jahat gitu. Karena biasanya kalau ada suara-suara yang menangis, mungkin dia tahu ini pasti penghuni yang biasanya, penghuni dalam tanda kutip itu yang biasanya mengganggu ya. Tapi kalau ini kok sepertinya suaranya lain, jadi ada keberanian dari Mas Nuril ini untuk iseng-iseng memeriksa. Dia nyalakan semua lampu dan suara itu datangnya dari sumur Pak Jack. Wah, ini jangan-jangan ada orang mau masuk ini. Kok dengarannya seperti suara benda kasar yang digores-goreskan ke lantai. Kebetulan lantai sumurnya itu kan masih semacam lantai semen yang agak berlumut gitu ya. Dia khawatir ini ada orang mau masuk, karena di dalam kan kontrakan itu kan mereka kan ngisi kayak PC, laptop, terus printer dan barang-barang lain kan. Ya mungkin siapa tahu itu yang diincer ya, karena selama ini mereka kan di sana kan hanya beberapa bulan, terus juga pendatang. Siapa tahu ada orang yang sudah memantau lama, jangan-jangan dikira weekend ini semua pada pulang, terus mau disatroni lah rumah itu. Mas Nuril keluar, dia itu pengen lekas-lekas nyalakan lampu sambil langsung membuka pintu ke arah sumur. Dan ketika dia nyalakan stop kontaknya lampu itu, saklarnya lampu gak nyala Pak Cek. Waduh, kaget Mas Nuril. Dia langsung buka pintu. Alangkah terkejutnya dia, di luar itu gak ada siapa-siapa, tapi tepat di sampingnya sumur, di dekat mesin pompa itu Pak Jack, dia itu melihat ada kayak perempuan jongkok, ya pakaiannya putih, rambutnya panjang, ya sudah seperti yang mungkin teman-teman bisa bayangkan ya, sosok berpakaian putih, rambutnya panjang, tapi dia itu posisinya tidak berdiri, cuman kayak berjongkok meringkuk gitu, dan kedua tangannya yang dengan baju lengan putih panjang itu kayak menggaruk-garuk lantai gitu Pak Jack. Jadi lantai sumur kayak digaruk-garuk gitu, dan itu yang menimbulkan suara serak gitu. Mas Nuril langsung nggak bisa bicara apa-apa Pak Jack. Dia itu cuman berjalan mundur, langsung masuk ke kamar, dikunci dari dalam. Dia nggak peduli katanya, di dalam itu cuma bisa menggigil sambil berdoa gitu, antara ketakutan ya, semua doa itu dibaca sama Mas Nuril. Dan itu terus bahkan sampai suara itu sudah menghilang, Mas Nuril tetap nggak mau keluar kamar. Dia itu ya nunggu adzan subuh paling 2-3 jam, itu rasanya kayak berjam-jam gitu Pak Jack katanya. Bahkan untuk pegang HP pun, untuk sekedar ngambil HP di meja, Mas Nuril itu nggak bisa. Dia hanya meringkuk di atas tempat tidur sambil bantal dan guling itu ditutupkan ke wajahnya gitu. Dan itu terus berlangsung sampai adzan subuh itu terdengar, baru Mas Nuril itu berani keluar Pak Jack. Dan di sana ya nggak ada apa-apa, hanya ada hawa yang dingin, terus pintunya itu sudah terbuka karena dia tadi nggak sempat nutup lagi ya. Sampai akhirnya pagi menjelang, Mas Nuril baru berani menghubungi temannya. Jadi hari Minggu itu dia segera komunikasi dengan temannya yang kebetulan ada di Mojokerto itu, yang minta izin untuk malam itu dia ingin nginep di sana. Dan akhirnya besoknya itu Pak Jack, hari Seninnya dia itu bercerita kepada teman-temannya, dan mulai saat itu katanya ya teman-temannya rata-rata kalau misalkan mau pulang ya pulang bareng lah, nggak ada yang berani ninggalin sendirian. Bahkan kalau malam biasanya kan gantian katanya Mas Nuril Pak Jack, 2 orang atau 1 orang beli makan, yang lainnya tinggal di mes. Semenjak saat itu beli makan
berangkat bareng, makan di tempat, pulang juga bareng. Jadi nggak ada satu orang pun yang berani tinggal sendirian di tempat itu, Pak Jack. Dan kisah ini memang di bagian Mas Nuril setelah pekerjaan yang di tempat itu selesai, dan kemudian ya dia merasa pengalaman seperti itu kayaknya sering dialami juga lah oleh teman-teman yang mungkin bekerja di tempat yang mes baru atau tempat tinggal baru. Itu sesuatu yang bagi Mas Nuril ya kayaknya bukan aku saja yang ngalamin gini, kayaknya banyak lah teman-teman lain yang ngalami kejadian yang serupa. Jadi itu kisahnya, Pak Jack. Jadi memang dari awal mes tersebut memang tidak pernah ditempati secara permanen ya Kang? Iya, karena menurut infonya itu ya, kalau saya sempat main ke sana itu ya memang banyak orang-orang bekerja yang memang ya pinjam kontrak paling cuma 6 bulan, 1 tahun, setelah itu ya selesai pindah lagi. Jadi memang rumah yang sengaja untuk dikontrakkan. Dan mungkin sering kosong. Bisa jadi seperti itu, Pak Jack. Ya, cukup menarik ya Kang ya. Ya, karena saya pertama kali datang ke sana sudah ya dalam tanda kutip itu sudah disapa oleh sesuatu yang aneh itu aja. Makanya saya sempat berpikir mungkin hanya saya saja yang ditakuti gitulah, kayak digoda itu, nggak taunya ternyata setelah pekerjaan selesai Mas Nuril malah menceritakan kejadian yang dialami itu. Oke, Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan share video kami, like, komen, dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.